Selamat malam, selamat beribadah. Mari kita bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini. Di tengah-tengah kesibukan sekalipun, kita memberi waktu untuk Tuhan, berbagi waktu untuk Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita saat teduh. Terima kasih Bapa di surga dalam nama Yesus. Kalau pada malam hari ini kami bersyukur, Tuhan peliharakan kami. Bersyukur, Tuhan menguatkan kami. Kami berdoa kepadamu. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita persiapkan hati kita bernyanyi dengan Kidung Jemaat 376. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamatku bahagia penuh. Dalam Dikau juru selamatku bahagia penuh. Ikut Dikau di sengsara karena janji-Mu teguh. Ikut Dikau di sengsara karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan ku menang bersama-Mu. Atas kuasa kegelapan ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamatku bahagia penuh. Dalam Dikau juru selamatku bahagia penuh. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur pada malam hari ini. Urapan Tuhan, penyertaan Tuhan atas pelayanan pada malam hari ini, di doa malam pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur Tuhan berikan kami kesehatan. Di doa malam hari ini, siapapun yang menonton YouTube ini, hidupnya dipulihkan. Rasa rindu kepada Tuhan, diberikan kekuatan bagi mereka Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Tuhan peliharakan kami, Tuhan cukupkan kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan berikan kami kekuatan baru. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, firman Tuhan yang diambil dari Kolose pasal yang ketiga, ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Kolose 3, ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalifnya. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau pada malam hari ini kita belajar dengan firman Tuhan. Apa itu manusia baru? Apakah manusia baru yang kita pahami?
Manusia baru kita dibungkus dengan tubuh yang baru. Apakah manusia baru artinya kita nanti naik ke surga dulu? Atau manusia baru kita dilahirkan dulu kembali dari rahim ibu kita? Apa itu manusia baru? Dikatakan sini manusia baru karena itu matikanlah dalam dirimu. Manusia baru berarti bersedia mematikan diri kita dengan hal-hal duniawi. Mematikan diri kita dengan hal-hal duniawi. Apa itu hal-hal yang duniawi itu? Yang ada dalam tubuh kita, percabulan. Dikatakan karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Apa itu hal-hal yang duniawi yang ada dalam tubuh kita? Kenajisan. Apa itu hal-hal duniawi yang ada dalam tubuh kita? Hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Maka kalau kita lihat di sini, itu dia manusia baru. Membuang segala kenajisan, kekotoran yang ada dalam pikiran kita. Membuang kenajisan, kekotoran yang ada dalam tubuh kita. Itu manusia baru. Manusia yang menghilangkan seluruh tabiat jahat dalam tubuhnya. Apalagi ayat 6. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Apa itu yang mendatangkan murka Allah itu? Antara lain percabulan. Yang mendatangkan murka Allah itu kenajisan. Yang mendatangkan murka Allah itu nafsu. Maka ketika kita mengikut Tuhan, ketika kita berjalan dalam Tuhan, bersandar kepada Tuhan, hal-hal yang duniawi yang melekat dalam hidup kita, kita tanggalkan, kita berjumpa dengan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, mana pekerjaan Tuhan yang benar. Adakah kita hari ini, ketika kita berjumpa dengan hal-hal yang duniawi, kita boleh memahami itu adalah hal-hal yang kotor. Maka dalam perjalanan kita sepanjang hari ini, adakah hal-hal duniawi yang menajiskan kita? Adakah hal-hal duniawi yang kita jumpai dalam hidup kita, yang membawa kita kepada nafsu kejahatan? Adakah kita ketemukan dalam pekerjaan kita sepanjang hari ini, yang menggiring kita kepada keserakahan, yang menggiring kita kepada penyembahan berhala? Kita harus pahami. Maka di ayat 7, dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup dalamnya. Dahulu kita pernah melakukan itu. Sebelum kita ditebus oleh Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan hidup yang benar. Ini ditujukan bagi mereka yang dahulu hidupnya tidak berkenan. Hidup yang tidak berkenan dahulu kita melakukan kenajisan itu dahulu. Tapi bagaimana kita sekarang? Apakah dahulu dan sekarang kita tetap melakukan yang sama dalam hidup kita? Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, apakah hidup kita sudah berubah? Ketika kita sudah berjumpa dengan Tuhan, bersediakah kita menanggalkan kenajisan tubuh kita? Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, sudahkah hidup kita tidak serakah lagi? Serakah jangan dipahami hanya bentuk materi. Tapi serakah juga bisa dipahami. Kalau niat, maksud kita, hasrat kita dimonopoli oleh ego kita sendiri. Itu dia. Seringkali ego kita lebih serakah. Ego kita lebih buas. Membawa kita kepada hidup keserakahan. Punya niat yang tidak baik, itu serakah. Maka di ayat 8, tetapi sekarang buanglah semuanya itu. Kita harus bersedia membuang itu. Apa yang mau kita buang itu? Segala kenajisan. Apa yang kita buang itu? Segala nafsu jahat. Nafsu jahat itu apa? Nafsu yang tidak benar. Nafsu yang tidak berkenan. Nafsu kedagingan kita. Nafsu yang mementingkan diri kita. Nafsu hanya memonopoli diri kita.
nafsu jahat yang tidak berkenan. Harus kita buang pikiran jahat yang menghantui kita, kedagingan kita yang lebih monopoli, lebih menonjol, lebih menguasai diri kita, sehingga kita lupa ada pekerjaan Tuhan yang tertinggal, terlupakan. Kita tidak mengingat itu. Maka dikatakan di situ, tetapi sekarang buanglah semuanya itu. Geram, marah, sekali lagi maaf. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah. Sudahkah kita marah? Marah boleh tidak? Marah boleh. Tapi jangan marah itu membawa kita kepada dosa. Jangan marah itu membuat kita kepada kedengkian. Jangan marah itu membawa kita kepada hal-hal yang tidak berkenan. Ada niat buruk. Tapi ketika marah itu membangun, marah itu mengingatkan kita, marah mungkin tidak menjadi sesuatu menjadi dosa. Bukan hanya itu, geram. Bukan hanya itu, kejahatan. Ada fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita. Apa itu kata-kata kotor? Sadar atau tidak sadar kita, apa yang kita dengarkan firman Tuhan ini, kadang-kadang kita malu. Kita orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, tapi mulut kita tidak bisa jaga. Mulut kita lebih buas dari binatang buas. Mulut kita lebih buas dari binatang yang paling jahat. Itu dosa. Menfitnah orang, menghasut orang, apalagi memprovokasi orang. Mari, ketika kita hidup dalam Tuhan, mestinya manusia baru itu lahir, hidup. Maka dikatakan jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta melakukan. Maka ketika kita bertobat, kita berpaling. Ketika kita bertobat, kita meninggalkan itu. Maka bertobat itu adalah berpaling, berjalan, meninggalkan yang lama, menuju hidup yang baru. Tidak boleh hanya berhenti di kata-kata dan ucapan aku bertobat. Tapi ketika kita katakan aku bertobat, kita bersedia memalingkan, menanggalkan, berjalan ke depan, menuju hidup yang baru. Itu orang yang beriman. Jangan kita katakan kita bertobat, tetapi sebentar lagi kita mengulangi lagi. Dan telah mengenakan manusia baru. Apa mengenakan manusia baru itu? Dikatakan di sini yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Bukankah kita ini makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia? Yang membuat kita mulia itu adalah ketika dalam diri kita diberikan gambar Allah. Kita dikatakan manusia baru, paling mulia ciptaannya. Karena dalam diri kita itu ada rupa Tuhan. Maka ketika kita diciptakan oleh Tuhan dari debu tanah, kita diberikan roh yang hidup. Sehingga apa? Roh yang hidup yang kita miliki itulah menjadi alat kita, tempat kita bersekutu dengan Tuhan. Berdoa. Diberikan kita jiwa yang hidup, hati yang hidup, hati yang bersekutu. Maka ketika firman Tuhan katakan di sini, dan setelah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalik, menurut gambar Allah yang ada di dalam hidup kita. Ketika gambar Allah itu ada dalam hidup kita, kita bisa bersekutu dengan Allah, bersekutu dengan benar, dan kita jangan ragu dengan apapun. Ketika gambar Allah itu, Khalik Allah itu ada dalam diri kita, hidup kita diberkati. Ini yang membuat Yusuf itu sukses. Karena dia takut kepada Tuhan. Takut kepada Allah. Takut pada penyertaan Tuhan. Maka kita belajar. Ketika kita takut kepada Tuhan, maka kita belajar menjadi pribadi yang bersedia. Melakukan kehendak Tuhan.
Maukah kita melakukan kehendak Tuhan? Ketika kita dalam doa kita berseru. Selamat malam, selamat beribadah. Tuhan berkati kita. Firman Tuhan ini menjadi kekuatan baru, pedoman dalam menjalani hidup yang baru. Ada firman Tuhan menjadi kekuatan. Yamini, amini. Katakan demikian kepada Allah. Kita berbaring dengan nyenyak. Pertolongan, perlindungan Tuhan menyertai kita. Katakan, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Pada malam hari ini Tuhan izinkan kami boleh berkomunikasi dengan Tuhan. Biarlah komunikasi ini kami ini Tuhan. Mempererat pengenalan kami kepada Tuhan. Menguatkan pengenalan kami Bapa. Sehingga kami boleh mengenal Tuhan. Ketika kami sudah mengenal Engkau, Tuhan sudah mengenal kami. Apapun yang kami minta, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami perbuat, seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Kita bernyanyi. Ingat akan nama Yesus, ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Ingat akan nama Yesus, susah yang sedih. Nama itu menghiburmu kemana saja engkau pergi. Nama itu menghiburmu kemana saja kau pergi. Indahlah namanya pengharapan dunia. Indahlah namanya pengharapan dunia. Indahlah namanya suka surga yang bakal. Indahlah namanya suka surga yang bakal. Sekali lagi ayat yang kedua. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bawa nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya pengharapan dunia. Indahlah namanya pengharapan dunia. Indahlah namanya suka surga yang bakal. Indahlah namanya suka surga yang bakal. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Kami bersyukur pada malam hari ini, oh Tuhan. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Yang memberikan kami pengharapan baru, kekuatan baru. Ketika kami beristirahat dalam perlindungan-Mu. Dalam sayap-Mu, naungan-Mu, kami tidur nyenyak Tuhan. Malam ini kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Khususnya keluarga kami. Ada anakku Sofia Irene. Ada anakku Yon Anugrah. Ada istri hamba-Mu. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Anak-anakku dan istri hamba-Mu ini Bapak. Tuhan yang pelihara mereka. Kami juga mau berdoa malam hari ini Tuhan. Buat siapapun yang menonton YouTube kami ini. Walau sudah larut malam. Tapi Engkau menggugahkan mereka. Lewat doa pada malam hari ini. Siapa yang mendengarkan doa ini Bapak. Ikut mereka berdoa, ikut mengimani, ingin percaya kepada Yesus. Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Pada malam hari ini kami juga berdoa Bapak. Buat keluarga-keluarga yang menonton YouTube ini. Berdoa buat jemaat Tuhan. Tuhan pelihara kami semua. Tuhan jamah persekutuan kami. Kami mau berdoa Tuhan bagi anak-anak. Yang Tuhan titipkan di tengah-tengah keluarga mereka. Diberkati anak-anak yang kecil. Diberkati masa pertumbuhannya. Diberkati Tuhan karirnya. Diberkati pekerjaannya. Diberkati jodohnya. Diberkati segala doa mereka Tuhan. Kami berdoa kepadamu Bapa. Siapapun yang menonton YouTube kami pada malam hari ini Bapa. Dipulihkan hidupnya. Demikian juga kami berdoa Tuhan. Buat pelayanan-pelayanan Tuhan. Gerejamu Bapak. Siapapun yang menonton YouTube ini Bapak. Kalau mereka Tuhan berulang tahun. Diberkati usianya mereka. Anak-anak mereka. Diberikan kecerdasan, kepintaran Tuhan.
Demikian juga kami berdoa kepada-Mu Tuhan, menyampaikan permohonan kami Bapa. Tutup bungkus rumah tangga kami Bapa. Kami berdoa dan bersyukur Tuhan, peliharakan kami dalam nama Yesus Tuhan. Siapapun saudara yang tumpangkan tangan kananmu pada penyakitmu, perkatakan dalam nama Yesus, apapun penyakit yang mengidap dalam tubuhku, dalam nama Yesus sembuh. Katakan, imani. Dalam nama Yesus, tumpangkan tanganmu pada penyakitmu. Lumpuhku, strokeku sembuh. Katakan, dalam nama Yesus, jantungku, penyempitannya pulih sembuh. Perkatakan kepada Yesus. Kepada Tuhan, imani dia. Dalam nama Yesus, kanker payudaraku sembuh. Bendolan tubuhku sembuh, kankerku sembuh. Engkau pulihkan siapapun yang berpenyakit kanker. Dalam nama Yesus Engkau memulihkan dan menyembuhkan itu Tuhan. Siapapun kandungannya belum diizinkan berketurunan, jamah mereka agar berketurunan. Pegang tangan kananmu, letakkan pada perutmu. Dalam nama Yesus Tuhan, mereka berketurunan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Bapak buat saudara kami yang memberi persepuluhan. Keluarga Bapak, Ibu, Dires, Harefa. Biar Tuhan yang berkati usahanya. Diberkati keluarga ini, suami istri, ladangnya, rumahnya. Kau berkati mereka Tuhan. Campur tangan Tuhan menyertai. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat pembangunan kami Tuhan. Jamah pembangunan gerejamu. Lindungi mereka. Bahkan Tuhan pemuda akan berangkat tanggal 19 nanti. Acara PA Padang. Ke dalam tanganmu kami serahkan. Jamah mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Tuhan menyertai. Tuhan melindungi kami malam hari ini. Sempurnakan doa kami seperti doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Shalom.